سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لديننا، 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 حسبنا الله لدنيانا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat dan kami hormati Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Imamil barakah, imamil yakin, imamil salamah, hutaman nabiyyin, sayyidil ummah la nabiyya ba'dah. Uditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa al-Qur'an hakama al-Qur'anu imamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Allah Ta'ala bi kitabihil karim, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Puja-puji syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Lebih berbahagia lagi malam hari ini hadir bersama kita Ustadz Azhari dari Lubuk Linggau. Alhamdulillah, dari tempat yang jauh beliau sanggup datang untuk ngisi tausiah, ngisi acara kita malam hari ini. Maka pantas dan layak kalau kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan oleh Allah di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin. Selawat dan salam bagi baginda Rasul Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya dan sahabatnya, pengikut-pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir sebagai pengikutnya ini mudah-mudahan istiqomah mengikuti jejak langkah perjuangan baginda Rasul, membawa akhlak yang baik, akhlak yang mulia dalam langkah perbuatan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, malam hari ini saya ingin mengutip salah satu firman Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahad. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah banyak-banyak berbuat amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu kebajikan. Harus banyak-banyaklah berbuat baik. Wala yusrik bi ibadati Rabbi. Jangan menyekutukan Allah dalam beribadah kepada Allah itu. Jangan menyekutukan Allah. Jadi amal soleh itu jangan dirusak dengan kita menyekutukan Allah. Amal soleh itu harus dijaga, harus dipelihara. Kalau ibaratnya main ini buah lagi mahal nih, ibarat kawul gitu kan. Alam, abang, harganya mahal, baunya dan baunya kan. Itu harus dipelihara. Kalau ibarat yang lain, jeruk misalnya, buahnya manis, harum, enak, bagus, harus dipelihara. Dipelihara dari apa? Dari menyekutukan Allah, mensekutukan Allah. Harus dipelihara itu. Jadi menyekutukan Allah itu banyak macamnya. Menyekutukan Allah itu merasa amal soleh, merasa aku yang paling banyak amalnya, merasa aku paling banyak amalnya dari kamu sekambangan ini, aku yang paling banyak. Kenapa? Karena aku ustadznya, karena aku kiainya, karena aku penceramahnya, maka ilmuku paling banyak. Berarti sombong. Itulah yang merusak amal merusak amal soleh. Kesombongan, iri, dengki, riya, sombong, takabur, semua itu merusak. Semua merusak amal soleh, menggerogoti amal soleh tadi. Jadi ibaratnya itu buah yang bagus tadi ada hama yang menggerogoti buah yang bagus tadi. Nah inilah makanya harus dipelihara, harus diteliti, harus dijaga supaya jangan diserang oleh hama
Apa hama yang tadi hamanya itu, yang iri, dengki, ria, sombong, takabur, buruk sangka dan sebagainya itu. Kita jaga itu, jangan merusak ibadah kita, jangan merusak amal soleh kita. Itu. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi kami datang ini untuk mengajak kita, mari kita beramal soleh, jaga amal soleh itu yang jadi buah matang, buah bagus tadi, jangan dirusak dengan hamanya apa, iri, sigi, riya, sombong dan takabur dan sebagainya itu tadi. Merasa akulah yang paling pintar, akulah yang paling hebat, akulah yang paling berduit, musim kawul mahal, nah ini kan. Nah, jadi jangan dirusak oleh hal-hal yang seperti itu. Itulah payah ibadah, tahajud, malam, tapi kita pelihara hama tadi, tidak diusir, tidak dibasmi. Nah, payah-payah kita kan. Jadi jangan dirusak amal ibadah kita itu dengan menyekutukan Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kan Ustaz Asari tadi kan walaupun sebentar dia kan tawajuh tadi. Ustaz Asari itu salah satu cara untuk menghilangkan itu tadi, untuk menghilangkan iri, sombong, riya, takabur, menyekutukan Allah dengan la ilaha illallah. La tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan kita ini, ibu-ibu, banyak Tuhan kita nih. Ada yang bertuhan sama keris, ada yang bertuhan sama guru, ada yang bertuhan sama wasiat, ada yang bertuhan sama jimat, banyak jimat itu. Nah, itu yang salah satu yang menggerogoti, yang mesti dihilangkan. Makanya kita baca tahlil itu, la ilaha illallah itu dengan ada tekniknya, ternyata kan ya, ada tekniknya. La ilaha illallah bukan cuma sekadar berbuih-buih la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pernah Pak Zahri mengikuti acara itu Pak Zahri di salah satu pengajian. La ilaha illallah itu Pak serempak rame ini, bergetar rumah itu Pak. Aku pikir darah rubuh rumah ini. Kalau sana dia lagi la ilaha illallah, la ilaha illallah, nak rubuh rumah. Aku khawatir aku ngaji berubuh rumah ini. Nah, padahal dah kata isi. Tapi kalau ajaran kita, didikan kita di atas kiri ini cukup 3 kali baik. Kalau dah kuat 5, dah kuat 7, 3 kali baik. La ilaha illallah. La tiada. Tidak ada yang diingat. Yang mana yang iri, yang dengki, sombong, riak, takabur, bersangka, dibuang galau. Tiada yang ingat, tiada yang diingat-ingat. Daud tidak boleh dilakukan, tidak boleh digawaikan. Yang ada hanya Allah, illallah, illallah, illallah. Hanya perintah Allah bersama dengan Allah. Mudah-mudahan kalau dilatih seperti itu, mudah-mudahan kalau kita paham, memahami betul tawajuh itu yang diajarkan oleh guru kita yang Nur Ghazali itu, kalau kita paham betul itu, kita tidak lagi memiliki, tidak lagi punya iri, ria, sombong, takabur, bersangka, cemburu, apa itu, dan sebagainya yang lain lagi itu kan, tidak lagi dipelihara, yang itu sudah hilang, sudah dibuang, sudah dijauhkan. Memang itu jauhkan lah. Kita mau tidak ada, ya Allah tidak ada. Aku tidak pernah iri, aku tidak pernah sombong, aku tidak pernah bersangka, aku tidak pernah nyakiti orang, aku tidak pernah benci sama orang, aku tidak pernah dendam dengan orang. Aku redo, aku ikhlas ibadah ini. Maka itu bilang, cuma malangnya ini susah itu Pak Zari. Lalu tahun-tahun kita ngaji, masih baik itu kan, masih baik melihara iri, dengki, ria, sombong, takabur. Aku lebih baik dari Pak Zari dan sebagainya. Inilah bahaya ini. Inilah sebenarnya wong tua kita dulu berulang-ulang. Pokoknya kapan kamu habis sholat, kamu harus itu kerjakan itu tawajuh itu.
Untuk apa? Untuk itulah. Jadi 5 kali sehari kita berikrar dengan Allah, ya Allah, aku dah lagi sombong, aku dah lagi iri, aku dah lagi buruk sangka, aku dah lagi benci, aku dah lagi dendam, ya Allah, aku dah lagi marah. Illallah, yang ada hanya Allah. Bersama dengan Allah, masa bersama dengan Allah masih benci? Bersama dengan Allah takut misalnya kan? Takut kalau ada hantu, ada apa, itu bersama dengan Allah, malah macam-macam lah. Nah maka inilah, barangkali ini bahaya bisa kami sampaikan. Bila kurang mohon maaf. Kepada Allah Maha. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah bi qudratillah, astaghfirullah wa li'aunillah, astaghfirullah bi haqqillah, astaghfirullah bi nurillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim bi sirril mu'jizatil ilmiyah. Kun fayakun bi izzati, kun fayakun dzul jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu bismillahi sirrihi bismillahi alif lam mim hamim bi qurratikal azam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, sesepuh kita, pembina kita, guru kita, Bapak Haji Fahri. Alhamdulillah beliau masih tetap dalam keadaan sehat walafiat sehingga beliau dapat bersama kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, anak beliau soleh dan solehah. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Yudi selaku tuan rumah sekeluarga besar, Ustadz Jesse, Ustadz Dede, hadirin Bapak Ibu yang kami cintai, yang kami muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini, di mana nikmat Allah sangat banyak diberikan kepada kita, layak pantas seharusnya wajib bagi kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya salawat teriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, yang terpenting kita dalam beragama ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Awaluddin ma'rifatullah. Awal sekali dari agama ini sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak kenal Allah, tentu kita malas untuk mengikuti apa kata Allah, nurut apa kata Allah, patuh apa kata Allah, ingin dekat dengan Allah, apalagi ingin cinta. Tidak mungkin kita cinta, kenal baik, tidak. Rasa senang dengan Allah itu, rasa cinta dengan Allah itu tentu karena kita kenal. Kenapa Nabi Ibrahim dia berdoa tentang anaknya sampai dengan umur 88 tahun baru dikaruniai seorang anak. Kemudian beliau diperintah oleh Allah untuk meninggalkan anaknya tempat yang cukup jauh. Beliau tinggal di Yerusalem, kemudian meninggalkan anak di Mekah dengan jarak 1.500 km, yang di masa Nabi perjalanan itu sebulan pergi, ya. Sebulan perjalanan pergi itu. Apalagi di masa Ibrahim berarti jauh nian. Ditinggalkan istri, ya, istri muda, ya. Kemudian anak
berpuluh tahun berdoa Robbi habli minas solehin agar dikaruniai seorang anak yang soleh, sudah itu anak itu ditinggalkan begitu saja, ditinggalkan di padang pasir, tidak ada manusia dan tidak ada fasilitas makanan dan segala macam. Tapi Ibrahim tinggalkan. Kenapa? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia nurut? Karena dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia galak ninggalkan anak bini yang sangat disayang, yang sangat dicinta, kalau dia tidak kenal. Aku teringat kemarin anak pertama ke pondok biasa, anak kedua ke pondok biasa, anak ketiga ke pondok biasa. Pas anak yang keempat kemarin ke pondok sesak napas aku, ya, sesak napas. Nah ini tadi, begitu mendalam kesedihan itu. Cak mana Nabi Ibrahim ini ninggalkan anak di pondok, dijamin makan sehari 3 kali, ya. Kemudian tuh dijago, dididik, diajar, apa kekurangan dia bisa kita kirim. Lagi napas ini sesak, ya, tadi. Nah ini Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istri di tengah padang pasir, tidak ada manusia satupun, air pun kesulitan yang kita kenal dengan sehingga menghasilkan Zam-Zam. Nah ini tadi. Kenapa? Karena Ibrahim kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pula Ibrahim sehingga dia rela untuk dibakar dan siap untuk dibakar? Tentu karena dia kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Siti Hajar? Tak kala Ibrahim ingin berlari, ingin berangkat, meninggalkan, tidak noleh lagi Ibrahim. Dikejar oleh Siti Hajar, tidak noleh-noleh. Kemudian keluar suaranya, apakah ini betul perintah Allah? Wahai suamiku, berhenti Ibrahim. Ngadap dia dengan Siti Hajar. Betul, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu silahkan engkau berangkat, jangan ragu dan bimbang. Insya Allah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa Hajar demikian juga? Karena dia mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Oh, kalau itu perintah Allah, monggo silakan, tidak ragu. Tak kala perintah penyembelihan itu disampaikan kepada Ismail, Ismail pun meyakinkan sang ayah, lakukan wahai ayahku, apa yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau tidak akan ragu dan tidak akan bimbang. Insya Allah engkau akan mendapati aku dalam kesabaran. Nah, ini karena kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ngapa kita seperti yang diceritakan Pak Fahri tadi, ogah-ogahan? Karena kita tidak kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak ada tahu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kita beragama ini adalah, dalam pengajian kita ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awaludin ma'rifatullah. Maka hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, mengenal Allah tentu di sini bukan mengenal zat. Tidak mungkin kita mengenal zatnya, karena Allah itu mukhalafatul hawadits dalam pelajaran kita dalam sifat 20 berbeda dengan makhluk. Jangan kena samu terbayang baik bukan, maka bukan. Bahkan dilarang kalau kita ingin mengenal zat Allah, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan apa yang diciptakan Allah, jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Kalau kamu berpikir tentang zatnya Allah, fatahliku, maka celakalah kamu. Maka kita mendekat kepada Allah ini bukan digambarkan ibarat mendekat kepada Allah ini kita mendekat. Kalau begitu Allah benda, Allah menempati sebuah ruang. Nah di sini jadi jangan kita salah dalam kita pemahaman ini. Maka mendekat ke sini adalah mendekat sifat-sifat Allah. Bagaimana sifat Allah itu menjadi sifat kita. Nah ini. Maka guru kita mengajarkan kepada kita agar kita mendekat kepada Allah ini, maka kenali namanya. Nah, salah satu yang diajarkan oleh guru kita bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah lewat Asmaul Husna. Asma Allah ini sebenarnya banyak, bukan 99, bukan 100, ya. Nah, ini tadi dalam hadis ada mengatakan 99. Kalau 99 itu tidak termasuk Allah, kalau masuk Allah berarti 100. Ada ulama yang meneliti ada jumlahnya menjadi 127. Qurtubi meneliti jumlahnya ada sampai dengan 200. Diteliti yang lain juga, bahkan ada yang sampai 1000. Guru kita Kiai Haji Muhammad Nur Ghazali pun yang pasti tidak 100, lebih dari 100. Sebab dia sebut Dayan,
Al-Hanan, Al-Manan, itu Asmaul Husna yang di luar daripada 100 tadi, 99 tadi. Maka hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, maka mengenal Allah di sini mengenal namanya dulu, kata guru kita, kenal namanya. Setelah kita kenal namanya, kenali sifatnya. Setelah kita kenal sifatnya, panggil Allah tadi. Sehingga kita merasakan dekat dengan yang bersangkutan. Kemudian bagaimana sifat-sifat Allah tadi kita sifati, sehingga sifat-sifat Allah itu menjadi tauladan kita. Nah hadirin rahimakumullah, kita mengenal Allah lewat secara bahasa, mengenal Allah, asma Allah lewat ilmu tafsir, kata ilmu Al-Ghazali, itu adalah pengenalan yang dangkal masih sebenarnya. Jadi kita bicarakan sekarang ini masih pengenalan yang dangkal. Tapi jadilah untuk kita terapkan, ya. Berbeda dengan pengenalan orang-orang yang memang sudah dekat kepada Allah. Seperti guru kita, ya. Kalau kita ini pengenalan yang dangkal sekali, masih berkisar bahasa, masih berkisar pemahaman ilmu tafsir, masih demikian. Nah, jadi kalau tingkatan orang yang dekat kepada Allah itu mengenal Allah, asma Allah itu, dia mengenal yang pertama itu adalah mengenal dalam bentuk mukasyafah dan musahadah tadi. Apa itu mukasyafah? Terbuka hijab itu. Jadi dia terbuka hijab itu, dan musahadah, menyaksikan. Hijab itu terbuka dan dia menyaksikan, sehingga betul-betul sudah 100%, tidak ada keliru lagi. Tapi kalau kita menganggap pengenalan yang saya jelaskan ini, kemungkinan itu salah itu masih ada. Tapi lumayan untuk pendekatan pengenalan kita masih awam. Nah ini tadi, mudah-mudahan dengan kita berzikir diajarkan oleh guru, pada saatnya nanti kita sampai yang namanya makrifat itu, ya, sehingga pengenalan secara musyahadah dan mukasyafah tadi. Nah ini pada tingkatan pertama orang yang dekat kepada Allah. Setelah dia sampai kepada musyahadah dan mukasyafah tadi, pendekatan yang pertama, kemudian yang kedua, sehingga dia terdorong dia itu tingkatan yang kedua, terdorong untuk menjadikan sifat-sifat Allah itu dia tauladani. Ditauladani. Kemudian pada tingkatan yang kedua, dia bersungguh-sungguh ingin mentauladani sifat Allah, sehingga orang itu bersifat seakan-akan dia itu sifat Tuhan, dirinya itu seakan-akan tuh Tuhan, sehingga sifatnya itu betul-betul menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tingkatan itu pun berbeda lagi, ada tingkatan para nabi, ada tingkatan para wali, dan tingkatan-tingkatan berikutnya. Hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan. Nah, untuk pendekatan kita yang pertama, tentu kita mengenal asma Allah. Jadi ulama tadi ada memasukkan Allah ini ke dalam Asmaul Husna yang 99, ada tidak, tapi kesepakatan itu dimasukkan kepada yang 99 menjadi 100. Allah. Nah, nama Allah ini bukan seperti agama lain yang mereka yang menamakan. Tapi kalau Allah ini langsung dalam surat Toha, Allah menamakan dirinya Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya itu harfun takkid, penekanan, nian-nian, tidak bohong lagi. Nah, itu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, jadi nama Allah itu langsung Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada ilah selain aku. Nah, ya, tidak ada ilah selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Aqimis shalah li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Nah, hadirin yang kami muliakan, nama Allah ini sendiri memang ada keistimewaan. Dari nama Allah ini sendiri memang ada keistimewaan. Allah, alif, lam, ha. Allah. Dibuang alif, lillah. Masih juga bermakna bagi Allah, untuk Allah. Dibuang lagi lamnya, lahu. Masih juga baginya. Dibuang lagi lam satu, hu. Dia Allah. Nah, kemudian bagaimana kita ingin menerapkan tentang Allah ini? Nah, pengertian tentang Allah ini ada yang ulama mengatakan dari kata ilah, ya. Kemudian ilah ini diartikan yang disembah, ya, ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya yang dikagumi, ya.
Ada lagi para ahli-ahli ilmu menjelaskan ilah ini bermakna yang menciptakan jagat raya ini. Yang menciptakan jagat raya ini, yang menciptakan kita semua, hewan, manusia, tumbuhan, yang mengatur semuanya, termasuk mengatur kita, mengatur semuanya. Jadi Allah itu yang menciptakan jagat raya ini, yang mengatur semuanya, yang memiliki. Maka tak kala disebut nama Allah, hendaknya di benak kita itu terbayang bahwa yang menciptakan jagat raya ini, yang memiliki jagat raya ini, yang mengatur semua ini. Tenang enggak kita kira-kira? Kalau bersama dengan pemilik jagat raya ini, bersama dengan yang mengatur jagat raya ini, termasuk mengatur diri kita, kemudian yang menciptakan semuanya, maka tentu tenang. Wajarlah tak kala Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam sebuah gua, kemudian rombongan kafir Quraisy yang mengejar dia ini berada sangat dekat. Kemudian Rasulullah mengingatkan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan gentar, Allah beserta kita. Maka kalau kita memahami Allah itu adalah Dia yang berkuasa, Dia yang mengatur, Dia yang memiliki, Dia segalanya, maka ada ketenangan kita. Bukan Allah kosong, ya, tapi kalau Allah berarti ini yang berkuasa. Ini tadi, tentu kita mantap, tentu kita tidak ada keraguan, tentu kita menjadi tenang. Nah ini makna kalimat Allah tadi. Wajarlah tak kala Rasulullah SAW dikejar oleh pasukan kafir Quraisy, kemudian sampailah kepada Rasulullah, orang itu pegang pedang. Siapa yang bisa menolong kamu? Rasulullah jawab, Allah. Lepas. Karena pemahaman Allah, karena Dia yang berkuasa atas kamu, Dia yang mengatur atas kamu. Ini tadi. Maka ini pemahaman makna daripada kalimat Allah itu. Maka hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, kemudian masuk asma yang kedua, Ar-Rahman, Ar-Rahim yang ketiga. Sama maknanya, yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini juga berasal dari kata rahmat. Jadi mempunyai makna yang sama. Cuma Ar-Rahman ini Allah memberikan karunia, memberikan rahmat, sifatnya sementara, hanya diberikan di dunia ini, diberikan tanpa pilih kasih, diberikan kepada seluruh manusia, diberikan kepada seluruh hewan. Manusia yang beriman, tidak beriman, manusia kafir ataupun bukan, percaya dengan Tuhan tidak, maka diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa pilih kasih. Yang nikmat diberikan di dunia ini hanya satu, yang 99 nanti akan diberikan bagi orang-orang yang memang betul-betul beriman. Nah hadirin yang kami cinta, yang kami muliakan, nah bagaimana mensifati sifat Ar-Rahman ini yang paling penting. Kan kita ini bagaimana Asmaul Husna menjadi sifat kita, menjadi kepribadian kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan, guru kita juga mencontohkan dalam kehidupan dia. Imam Al-Ghazali menjelaskan, mentauladani sifat Ar-Rahman itu adalah memandang orang-orang yang lalai itu dengan pandangan kasih sayang, sehingga dia ajak ke jalan yang baik dengan ajak jalan yang benar, tidak menoleh sebelah mata. Memandang orang-orang yang zolim itu dengan pandangan kasih sayang, tidak dengan kebencian, tidak merendahkan, tidak memandang sebelah mata. Bukan model kita ini. Ini uang bersalah dikit, kadang-kadang dulur kita dewek, kawan kita dewek, bencinya minta ampun. Padahal mensifatnya dari sifat Ar-Rahman ini memandang orang yang zolim, memandang orang yang lalai dengan pandangan kasih sayang. Dia ajak ke jalan yang baik, dia ajak ke jalan yang lurus. Dengan berbagai macam cara dia nasihati, ya, dengan lemah lembut. Kalaupun dia tidak bisa mengajak dengan baik, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dan betul-betul sudah diupayakannya tidak bisa, maka dia doakan, semoga Allah memberikan taufik hidayah kepadanya. Kezaliman yang dilakukan orang lain itu dia memandang, kita memandang bahwa itu adalah merugikan dirinya sendiri, sehingga kita ajak mereka itu untuk kembali kepada Allah, sehingga rahmat Allah tidak jauh darinya, sehingga dia tidak mendapat murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini juga kita termasuk bersikap, Ustaz Desi,
dengan kawan yang di sebelah. Jadi jangan menoleh sebelah mata, jangan kita ini pandang mereka dengan kasih sayang. Itu dulur kita, itu saudara kita. Berbagai macam cara, kalau kita bisa mengajak, ajak. Kalau tidak bisa mengajak, doakan. Dan tidak ada kebencian sedikit pun di dalam diri kita. Bahkan kita mohon ampun kepada Allah SWT. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, tidak bisa mengajak orang-orang itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah mensifati dari sifat Ar-Rahman yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Bagaimana guru kita dicontohkan oleh guru-guru kita, oleh Pak Nur Ghazali. Bagaimana jemaah-jemaah kita yang berlatar belakang. Latar belakangnya ada yang latar belakang penjahat. Berbagai macam cara didatangi oleh Pak Nur dari Tangerang sampai ke Madura situ, didatangi ke situ. Tidak perlu disambut dengan baik, ya. Nah, didatang oleh beliau. Nah, ini tadi. Ada yang berlatar belakang pelacur, didatangi oleh guru. Kalau memandang pelacur itu adalah orang jahat, semata-mata jahat, timbul kebencian, tidak mungkin datang. Tapi guru kita datang ke pelacur itu. Dia datang ke orang-orang yang zalim itu. Bagaimana berbagai macam tingkah laku yang para jemaah negatif segala macam. Tapi guru tetap memandang dengan pandangan kasih sayang. Yang itu yang dicontohkan oleh guru. Tapi kita kok bisa saling benci sama benci? Sesama kita kadang-kadang saling benci, saling ada pandangan. Berbeda yang diajarkan oleh Allah lewat sifatnya, berbeda yang diajarkan oleh guru kita. Berbeda dengan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana sifat Ar-Rahman ini dicontohkan oleh Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu sama jahatnya itu. Cuma baik Abu Sofyan masuk Islam. Bagaimana tatkala perang Badar. Kemudian dalam perang Uhud saking dendamnya Hindun kepada Hamzah, dia memberikan sayembara. Siapa yang berhasil membunuh Hamzah akan dikasih hadiah yang besar. Kemudian Al-Wasi berhasil membunuh Hamzah. Kemudian oleh Hindun dibelah dadanya, diambil hatinya, dimakan ibu oleh si Hindun. Kemudian setelah Mekah berhasil ditaklukkan, mereka diperlakukan oleh Rasulullah SAW dengan perlakuan yang sangat baik. Bahkan Hamzah minta kepada Rasulullah agar anaknya dijadikan gubernur di Basrah. Dijadikan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tadi. Jadi kita ini perlu juga dalam bagaimana cara kita berdakwah ini, memandang orang-orang yang demikian, dicontohkan oleh Rasul. Bagaimana Rasulullah setelah Abu Bakar meninggal dunia, kemudian Abu Bakar bertanya dengan anaknya Siti Aisyah yang menjadi istri Rasulullah, "Ya Aisyah, apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah yang belum kulakukan?" Kata Aisyah, di pinggir sana ada tukang minta-minta, orang Yahudi yang minta-minta. Setiap hari Rasulullah ngasih makan orang itu. Kerja orang itu apa, Ibu? Bencinya dengan Rasulullah, sebenci-bencinya dengan Rasulullah, mencaci maki, menghina Rasulullah, si Yahudi ini. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar ngasih makanan dengan orang tadi. "Siapa kamu?" "Aku orang yang biasa ngasih kamu makanan. Selama ini akulah ngasih makanan." Kata si Yahudi, Bukan kamu. Kamu ini kasar. Dia lembut." Ibu, Abu Bakar dikatakan kasar. Manusia yang paling lembut di dunia ini setelah Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling lembut setelah Rasulullah di dunia, Abu Bakar As-Siddiq, saking lembutnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq dikatakan kasar oleh beliau tadi. Saking lembut dan kasih sayangnya Rasul. Nah, banyak sekali contoh-contoh perwujudan sifat Ar-Rahman ini dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan para wali. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, wali-wali yang abdol itu, wali-wali yang utama itu, wali-wali yang kelas tinggi itu tidak masuk surga karena sholatnya, tidak masuk surga karena puasanya, tidak masuk surga karena hajinya. Dia itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kedermawanannya dan karena kasih sayangnya. Nah, ini karena kasih sayangnya. Maka ini penting bagi kita bersama. Oleh karena itu hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, barangkali ini kita jadikan bahan bagaimana metode dakwah kita, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh guru kita.
Sehingga kita memandang kalimun nas bi qudri ukulihim, bicara dengan ukuran. Oh, aku ini sedang bicara dengan endung, aku ini sedang bicara dengan bapang, aku ini sedang bicara dengan mertua, aku ini sedang bicara dengan kawan pilih, ya. Kata orang Minang, kalaupun di dalam hati ini meraung bagaikan harimau, tapi yang keluar embe. Tidak harus yang di hati ini marah, keluar kemarahan yang luar biasa. Walau hati ini meraung bagaikan harimau, tapi yang keluar embe, suara kambing. Qaulan latifah, dengan perkataan yang lembut. Qaulan ma'rufa, dengan perkataan yang ma'ruf. Qaulan baligho, dengan kata-kata yang menyejukkan hati, dengan kata-kata yang menyenangkan hati. Qaulan maisuro, dengan perkataan yang pantas. Pilih kata-kata yang pantas. Kalau tidak bisa ngomong yang baik, sholat dulu kata guru kita 2 rakaat. Minta izin, minta tolong Allah SWT agar kita bisa berkata yang baik. Qaulan thaqila, kalau memang terpaksa berargumentasi dengan dasar-dasar yang bisa dilandasi. Maka hadirin yang kami cintai, yang kami muliakan, saya kira itu sajalah, satu baiklah daripada banyak, karena ini juga menjadi problem kita. Kadang-kadang kita masih sering memandang, ya, jangankan orang lain yang di luar kita, ya. Kadang-kadang kita menoleh orang di luar kita, orang yang berdakwah baik kadang-kadang, para ustadz, para kiai yang di luar kita. Kadang-kadang kita memandang sebelah mata, menoleh, merendahkan mereka. Padahal tadi diajarkan terhadap orang-orang yang zolim di dalam kita, di luar kita, kita perlakukan dengan lemah lembut dan kasih sayang. Ini kadang-kadang dengar ustadz luar begitu tidak sanggup. Seakan-akan kata Pak Fahri tadi, Pak Fahri, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling benar. Secara tidak sadar, ujub, kagum dengan diri sendiri. Dikatakan oleh Rasulullah, tidak akan masuk surga orang yang memiliki sebesar biji zarah, sebesar debu saja ada kesombongan dalam diri kita, tidak akan masuk surga. Kalau kita tidak bisa mendengarkan ustadz-ustadz di luar kita, para kiai di luar kita, seakan-akan mereka itu salah semua, kitalah yang paling baik, kitalah yang paling benar, apa itu tidak sombong, Ibu? Kan penyakit kita ini sombong ini. Kita atas kiri kalau ini kan. Karena kita sombong nih, merasa lebih baik, tidak bisa bergaul, tidak bisa berkomunikasi. Kita alhamdulillah ada Pak Fahri, bisa berkomunikasi dengan siapapun. Padahal di dunia Pak Fahri ini lebih ekstrim lagi, berbagai macam ketemu dengan beliau. Tapi beliau bisa beradaptasi dengan ini segala macam. Nah, maka ini menjadi adik-adik yang masih muda ini, jadi untuk kita ke depan, bagaimana sudut pandang kita. Aku mengalami kadang-kadang itu, sehingga kadang-kadang kita berada di kampung kita pun eksklusif, merasa lebih baik. Ya, ibadah orang lain itu tidak ini. Ataskirlah yang paling benar, ataskirlah yang paling bagus. Kitalah berarti ahli surga, yang lain neraka kalau. Ini kan ekstrim namanya. Masing-masing itu tentu ada manfaat, masing-masing itu adalah ada gunanya. Mereka berguna, kita tidak mengajarkan bagaimana baca Quran dengan bagus, bagaimana mengajarkan tajwid dengan bagus. Kita tidak mengajarkan bagaimana ilmu nahwu sorof, kita tidak mengajarkan. Artinya kan mereka mengambil lahan-lahan itu. Jadi masing-masing itu punya lahan. Saya kira itu saja, satu saja poin adalah bagaimana kita bersikap ar-Rahman, mentauladani sifat Allah ar-Rahman. Artinya kita memandang orang-orang yang lalai itu, memandang orang-orang yang zalim itu dengan pandangan kasih sayang. Kita kasihan dengan mereka-mereka yang zalim itu, mereka akan dijauhkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan landasan kasih sayang itu kita berusaha agar mereka tidak dijauhkan dari rahmat Allah, agar mereka tidak mendapat daripada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak bisa kita ajak, kita doakan mereka, semoga mereka mendapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian, semoga Allah merahmati kita bersama. Mari kita berzikir sejenak. Bifadlikal karim ya Allah ya azza wa jalla wal hidayatul haqqur rahmanir rahim wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tsumma la ruhil qudus kullu malaikatillah Jibril wa Mikail wa Azrail wa kullu malaikatil muqarrabin min malaikatis samawati wal ardi ridwa ila al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم على أستاذنا المعبود كيد محمد نور الغزالي شيخ الإسلام لرضا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semua lalu sebutkan ayah ibu kita, kedua mertua kita mohon ayah ibu kita, kedua mertua kita dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah. Kalau masih hidup diberikan kebahagiaan lahir batin, kalau sudah dipanggil oleh Allah dibebaskan dari siksa kubur, dimuliakan oleh Allah, diridhai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua lalu sebutkan nama suami kita atau istri kita, anak-anak kita satu persatu. Kita mohon semuanya dimuliakan Allah, diberkahi Allah, diridhai Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang cerdas, terampil, sehat jasmani, rohani, berguna untuk nusa, bangsa dan agama. Liridhai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma asturna bisirrikal jamil. Allahumma ufir lana wa tub alaina innaka antal azizul ghaffar.
Subhanak Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Allah ya salam salimna wal muslimin. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya zal jalali wal ikram. Ya Latif ya Fatah ya Razaq. 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 Allahumma inni as'aluka bismikal husna ya muhaimin ya salam ya fattahu ya razaq ya jami'u ya ghaffar ya rahmanu ya rahim ya qawiyyu ya matin khairan maqsudan khairan maskuran birahmatika ya arhamar rahimin. Ya alim ya khabir ya mubin. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yasin Toha sallallahu ala Muhammad. Yasin Toha
Yasin Toha sallallahu ala Muhammad. 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 Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ansurna fahadi ridwana alaik wa mintana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma ya kathiran nawal wa ya da'imal wisol wa ya hasanal fi'al wa ya razikul ibadi ala kulli khairin bi ni'matil imani wal islam wal ihsan. Ya Allah, detik saat ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah dengan membawa semua sejumlah dosa dan kesalahan ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kesalahan kami ya Allah. Ampuni pula ya Allah dosa kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan taufik hidayah-Mu kepada kami ya Allah, agar kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana benar, mana salah, mana yang harus kami kerjakan, mana yang harus ditinggalkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan iman dan takwa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, selamatkan rumah tangga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami semua dan saudara kami yang mengalami kesulitan ya Allah, berikan solusi, berikan jalan keluar, berikan kemudahan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau amanahkan anak-anak kepada kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang terampil, anak-anak yang sehat jasmani, sehat rohani ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikan taufik hidayah-Mu ya Allah. Bukakan hati dan pikiran ya Allah, turunkan rahmat-Mu seluas-luasnya ya Allah, wabil khusus kepada masyarakat Muara Payang ini ya Allah. Jadikan mereka hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Berikan kekuatan lahir batin kepada mereka ya Allah, agar mereka dapat menghambakan diri kepadamu ya Allah. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma hifdzil iman, Allah biquatil iman akhir zaman, biquatil jihad fisabilillah, biquatil ibadika sholihin. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard, walakal hamdu anta ghaibus samawati wal ard, walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, wa man fihinna wa man alaihinna antal haq wa minkal haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wa naru haq wa nusuru haq wa nabiyuna haq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haq bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tausiah singkat, istighosah singkat kita pada malam hari ini. Semoga Allah meridhai kita bersama. Pada Allah mohon ampun, pada hadirin mohon maaf. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.